Allah Subhanahu wa taala. Dan saat-saat menghadap Allah adalah saat yang perlu kita persiapkan baik-baik, karena hari-hari saat menghadap Allah seandainya kita tidak memiliki persiapan, maka perkaranya sangat dahsyat. Seperti yang Allah ingatkan, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Takutlah kalian akan datangnya hari saat nanti kalian akan dihimpun menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu setiap jiwa akan dibalas dengan sempurna tanpa ada yang terzalimi sama sekali. Jamaah sekalian, hari-hari saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, seandainya bekal kita hanya mengejar dunia dan kemegahannya, maka akan menjadi penyesalan-penyesalan panjang. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Aduhai hartaku sebanyak apapun ternyata telah tidak berguna lagi. Aduhai kekuasaanku telah hancur binasa. Dan ini yang secara umum manusia kumpulkan sepanjang kehidupan mereka. Imma harta, wa imma kekuasaan. Itu yang secara umum manusia kejar dalam kehidupan mereka. Padahal sebanyak apapun harta kita kumpulkan, kekuasaan kita kejar, maka hari itu kata Allah, yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Hari itu adalah hari yang harta sebanyak apapun telah tidak berguna, tidak memberikan manfaat lagi. Demikian pula anak sehebat apapun tidak akan bermanfaat lagi. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang mereka datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Hati yang bertakwa kepada Allah, hati yang beriman kepada Allah, hati yang selamat dari syirik, dari bid'ah, dari ghaflah, dari syahwat, dari syubhat. Itu diantara yang disampaikan Al-Imam Ibn Al-Qayyim tentang qalbun salim. Sehingga Allah banyak gambarkan di dalam banyak ayat betapa tidak bermanfaatnya harta yang kita kumpulkan seandainya kita tidak memiliki bekal yang terbaik untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saat itu Allah Subhanahu wa taala sudah tidak akan lagi terima tebusan dalam bentuk apapun, kecuali orang mereka saat kehidupannya telah menebus dirinya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, seperti yang diingatkan oleh Allah di dalam beberapa ayat, Allah gambarkan pada kita seandainya kita tidak selamat di kampung akhirat, maka tebusan berapapun yang kita siapkan maka tidak akan bermanfaat untuk kita dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Seperti diantaranya Allah katakan, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, seandainya mereka sampai matinya itu dalam keadaan kafir, fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban. Sekali-kali tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala upaya mereka untuk menebus azab Allah walaupun dengan emas sebesar bumi. Tentu tidak ada di antara kita sehebat apapun kekayaannya yang memiliki seperti yang Allah sebutkan di dalam ayat tersebut. Sekaya apapun konglomerat kelas dunia, ya tentu tidak akan memiliki kekayaan seperti yang Allah sebutkan. Tapi seandainya ada, maka itu tidak akan bisa dipakai untuk menebus kesulitan di hari itu. Di hari itu tebusannya adalah hanya keislaman kita, atau keimanan kita, atau amal-amal saleh yang telah kita persiapkan, yang tumbuh dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sehebat apapun anak-anak kita, ketika di dunianya, bagaimanapun hebatnya relasi kita dengan manusia di dunia, maka di akhir itu pula tidak akan memberikan manfaat apapun. Seperti yang juga Allah Subhanahu wa taala banyak sebutkan di dalam ayat, hari itu telah diputus Allah segala hubungan sebab-sebab di antara manusia. Wa taqatta'at bimul asbab. Hari itu orang-orang yang menghadapi kesulitan tidak mau peduli lagi dengan yang lainnya. Bahkan walaupun orang yang sangat terdekat dengan kita sekalipun. Kita semuanya telah membaca ayat, insyaallah, di antara ayat Allah Subhanahu wa taala, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli mri'in minhum yawma idzin sya'nu yukhni. Hari yang saat itu manusia lari dari saudaranya, lari dari ibu dan ayahnya, lari dari istri dan anaknya. Masing-masing hari itu mereka sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri karena dahsyatnya suasana. Dan ini hal yang bisa kita bayangkan karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan contoh-contoh kecil di dunia sekarang ini. Ketika Allah timbulkan bencana, apakah gempa bumi, apakah tsunami, apakah tanah longsor, segala macam, detik-detik awal terjadinya pasti setiap orang akan memikirkan dirinya sendiri bagaimana selamat dari bencana-bencana tersebut. Apalagi kalau kejadiannya jauh lebih super dahsyat dari itu semuanya. Bahkan bukan sekedar orang tidak peduli dari orang lain. Seandainya bisa, bahkan mereka ingin setiap orang yang bisa jadikan tebusan akan dia korbankan demi keselamatan dia dari suasana yang sangat dahsyat, yang sangat mengerikan. Kita semuanya insyaallah juga telah membaca ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ma'arij. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yas'alu hamimun hamima yubassarunahum
yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yawmi idzin bibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunji kalla innaha ladha nazza'ata lisyawa tad'u man atbara wa tawalla wa jama'a fa'au'a. Di antaranya Allah ingatkan datangnya hari yang wala yas'alu hamimun hamima. Orang-orang yang dulu dia berkawan akrab, hamim, bersahabat karib, bahkan sekedar bertanya tentang nasib mereka pun enggak. Padahal mereka adalah orang-orang yang sangat dekat. Perkawanan di antara mereka bukannya tidak saling melihat, bahkan mata mereka saling melihat dengan penglihatan yang tajam, tetapi terbelalak oleh suasana sangat dahsyat. Yubassarunahum, mereka saling melihat, bahkan penglihatan mereka di bait Allah sangat tajam, melihat keadaan yang sangat dahsyat. Hari itu yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yawma idzin bibani. Orang-orang yang di dunia mujrim tidak peduli sama sekali dengan agama, tidak peduli dengan urusan kewajiban-kewajiban sebagai seorang hamba. Mereka tampil durhaka dan bahkan memusuhi agama. Saat itu mereka berangan-angan seandainya bisa menebus kesulitan yang dia hadapi walaupun bibani, walaupun dengan anak kandungnya sendiri. Bapak sekalian, semua kita insyaallah faham, khususnya orang tua yang telah memiliki putra dan putri. Di dunia ini tidak ada orang yang memiliki hubungan kasih sayang setulus orang tua kepada anak. Secara umum fitrah manusia, fitrah orang tua bahkan siap berkorban demi anak, siap rela melakukan apapun demi sang anak untuk lebih baik dan lebih mulia bahkan dari dirinya. Ini sudah merupakan pemandangan umum kehidupan para orang tua. Sehingga dia korbankan waktunya, korbankan pikirannya, korbankan tenaganya, dia bahkan korbankan kehormatannya demi sang anak. Tapi akan datang satu saat, bahkan orang tua siap mengorbankan anak demi keselamatan dirinya. Bahkan kalau perlu, dia korbankan pula saudaranya, istrinya, saudaranya, keluarga besarnya. Bahkan kalau bisa, waman fil ardi jami'an, semua penduduk di permukaan bumi. Siap dia relakan untuk dikorbankan, jadikan tumbal, thumma yungji. Kemudian diselamatkan Allah dari adab yang Allah akan timpakan. Tetapi kata Allah, kalla innaha ladha nazza'ata lisyawa tad'u man atbara wa tawalla wa jama'a fa'au'a. Sekali-kali enggak bisa. Sesungguhnya azab jahanam adalah api yang menyala-nyala, yang azabnya bisa mengulpaskan kulit kepala manusia, yang jahanam akan menyeru kepada setiap orang yang dulu berpaling dari agama, dan mereka hanya mengumpulkan harta tetapi tidak dia keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian,
Itulah sekilas di antara gambaran yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan hari-hari saat manusia nanti menghadap Allah. Seandainya mereka tidak memiliki bekal yang menyelamatkan di hadapan Allah, seandainya mereka hanya berbekal dengan keumuman yang manusia kumpulkan di dunia, harta, jabatan, kekuasaan, kebanggaan dengan anak, dan yang semisalnya, maka mereka akan gigit jari, gigit tangan, penuh dengan penyesalan, sehingga mereka bahkan berangan-angan seandainya mereka itu bisa mengulang kehidupan mereka, tetapi semuanya sudah terlambat. Saat itu, hanya orang-orang yang mereka telah mempersiapkan bekal terbaik yang menghadap Allah, yang akan Allah buat nyaman di tengah-tengah kedahsyatan suasana yang ada, karena hari-hari menghadap Allah yang diawali dari kematian kita sampai seterusnya adalah perjalanan yang sangat panjang dan penuh dengan kedahsyatan dari tiap event-event yang ada di Yaumul Qiyamah. Oleh karena itulah di antara perkataan sahabat Ali bin Abi Thalib ketika beliau menjelaskan di antara sifatul muttaqin adalah wal isti'dadu liyaumir rahil. Ini orang-orang yang mereka senantiasa mempersiapkan diri untuk menempuh perjalanan yang sangat panjang. Karena memang hari-hari yang mengantarkan kita bertemu dengan Allah, prosesnya akan sangat panjang dan akan sangat dahsyat perkaranya. Bagaimana manusia semenjak mengalami kematiannya. Bayangkan bagaimana kita di saat itu. Yang saat itu di antara yang Nabi kabarkan, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Barang siapa yang dia suka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan suka bertemu dengan dia. Barang siapa yang dia benci bertemu dengan Allah, Allah akan benci pula bertemu dengan dia. Kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau terancam mengatakan, ya Rasulullah, karahiyatul maut, kulluna nakrahul maut. Ya Rasulullah, berkaitan dengan kebencian kepada kematian, kita semuanya adalah orang-orang yang tidak suka dengan kematian. Kata Nabi, bukan begitu ya Aisyah. Akan tapi seorang mukmin ketika dia menjelang kematiannya, akan disampaikan kabar gembira tentang rahmat Allah SWT. Ampunan Allah, tempat yang akan dijanjikan Allah, sehingga dia akan suka bertemu dengan Allah dan ingin disegerakan. Maka ketika jenazah seorang mukmin, ketika seorang telah mengalami kematian, dan saat jenazah telah diangkut di pundak-pundak manusia, maka di antara yang Nabi sampaikan, mereka mengatakan, Qattimuni, segerakan aku, karena dia ingin segera berjumpa dengan apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ketika dia tidak memiliki persiapan yang terbaik untuk menghadap Allah, maka saat kematiannya pun adalah saat yang sangat mengerikan, yang sangat dia benci untuk bertemu dengan Allah. Tetapi kematian harus terjadi dan dipaksa dia harus dicabut nyawanya
dalam keadaan seperti yang digambarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti besi bersayap yang dimasukkan ke bulu yang basah lalu ditarik. Oleh karena itulah, seorang mukmin tahu bahwa kehidupan kita adalah rentetan perjalanan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan itu membutuhkan persiapan. Yang diantara perkataan Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, fa'lam annal abda yaqta'u manazila sayri ilallah biqalbi wa himmati la bibadani. Fattaqwa fil haqiqah taqwal qulub laisa taqwal jawari. Ketahuilah bahwa seorang hamba itu dia dalam meniti tangga-tangga perjalanan menuju kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ditentukan dengan hatinya dan himmahnya. Dan hakikat takwa itu adalah takwal qulub. Takwanya hati, bukan takwanya anggota badan. Kalimat Al-Imam Ibn Al-Qayyim mengingatkan kepada kita bahwa hakikat kehidupan kita adalah perjalanan menuju pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang gagal, ada yang berhasil. Dan keberhasilan kita dalam menempuh perjalanan ini sangat berkaitan dengan kondisi hati kita. Yang menentukan lancar tidaknya perjalanan kita, sukses tidaknya kita perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala adalah kondisi hati kita. Yakni hati yang bertakwa. Semakin hati kita sehat, maka akan semakin lancar perjalanan kita. Semakin hati kita sakit atau bahkan mengalami kematian, maka akan gagallah perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Beliau katakan at-taqwa fil haqiqah taqwal qulub. Takwa itu hakikatnya takwanya hati. Dan Nabi katakan at-taqwa hahuna. Takwa adalah di sini. Ini di hati manusia. Laisa taqwal jawari, bukan takwa anggota badan. Artinya ketakwaan yang meliputi tandanya zahiran wa batinan, hakikat takwa adalah berawal dari takwanya hati manusia. Hati yang bertakwa pasti akan menampakkan zahir yang bertakwa. Tapi zahir yang bertakwa belum tentu memastikan hatinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang bertakwa pasti akan menggerakkan anggota tubuh untuk mereka mengagungkan syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Berangkat dari pengagungan hati kepada Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah fa inna min taqwal qulub. Barang siapa yang dia mengagungkan Allah, barang siapa yang dia mengagungkan syiar agama Allah, itu menandakan adanya ketakwaan di dalam hati dia. Sehingga walaupun hati itu, takwa itu letaknya dalam hati kita yang tidak nampak, tetapi tanda ketakwaan akan dia nampakkan dengan zahir penampilan dia sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan mengagungkan syiar agama Allah Ta'ala. Karena kalau hati itu baik,
pasti seluruh anggota badan kita baik. Ala wa inna fil jasati mudghah idza salahal jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Ketahuilah bahwa dalam jasad kita ada sekerat daging. Kalau sekerat daging itu baik, akan baik semua anggota badan kita. Kalau sekerat daging itu rusak, akan rusaklah seluruh anggota badan kita. Sehingga, kalau memang hati kita adalah hati yang berisi ketakwaan kepada Allah, pasti akan memperbaiki semua tampilan anggota badan kita. Karena hati itu yang akan menggerakkan semua amaliyah jasad kita. Akan tapi tidak sebaliknya, orang yang memiliki tampilan seperti orang yang bertakwa, belum tentu menunjukkan hakikat ketakwaan di dalam hatinya. Paling gampang adalah contoh orang-orang munafik. Dia memiliki tampilan ucapan orang yang bertakwa, memiliki tampilan yaitu zahir orang bertakwa, ikut salat, ikut jihad, ikut puasa, dan semisalnya. Tetapi orang munafik, semua yang dia tampilkan adalah sekedar ucapan lisan yang tidak ada dalam hatinya, sekedar tampilan zahir sebagai tipuan bagi manusia. Itulah yang dikatakan Allah, yaquluna bi afwahihim ma laisa fi qulubihim. Mereka mengucapkan hanya di lisan mereka sesuatu yang tidak ada dalam hati mereka. Yukhati'una Allaha walladzina amanu. Mereka inginnya menipu Allah dan menipu kaum mukminin dengan tampilan zahir yang mereka nampakkan. Akan tapi bagaimana Allah akan tertipu? Dan kaum mukminin hakikatnya tidak tertipu oleh tampilan orang munafik. Tapi mereka, kata Allah, bahkan justru mereka menipu diri mereka sendiri, hanya mereka tidak sadar dengan perihal dirinya. Ikhwanillah, sekali lagi bahwa modal utama kita adalah hati kita. Oleh karena itulah, para salaf kita sangat perhatian dengan perkara memoles hati. Bahkan perhatian mereka jauh lebih besar dibandingkan dengan perhatian mereka dengan jasad mereka. Karena hati merupakan pusat pandangan Allah dan pusat yang menentukan suksesnya perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Sehatnya hati penentu kesuksesan dia menuju tangga-tangga, menuju kemuliaan di sisi Allah Ta'ala. Dan rusaknya hati adalah menjadi penentu kegagalan dia dalam menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjadikan modal pokok kita adalah waktu yang kita miliki. Sehingga ketika kita ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di antara sekian banyak lautan nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang semua apa yang kita rasakan dari kenyamanan hidup ini semuanya adalah nikmat dari Allah Ta'ala. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Apapun nikmat yang Anda rasakan semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah tegaskan seandainya setiap kita sepakar apapun berusaha untuk mengkalkulasi mereka berapa banyak nikmat Allah yang telah kita terima, Allah tegaskan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian berusaha untuk menghitung nikmat Allah, baik menghitungnya dengan cara ecer, satu persatu nikmat kita hitung,
atau dengan menghitung dengan cara per kelompok nikmat, cara apapun yang kita gunakan untuk menghitung nikmat Allah, pasti tidak akan bisa kita itu rekap berapa jumlah nikmat yang Allah telah curahkan kepada kita. Dan begitulah kenyataannya. Silahkan rekap nikmat diri kita, nikmat yang zahir, nikmat yang batin, nikmat fisik, kemudian nikmat dunia, nikmat agama. Niscaya seandainya kita mau jujur, pasti kita tidak akan bisa merekap nikmat Allah SWT. Di antara sekian banyak nikmat yang Allah berikan, ikhwan, adalah nikmat waktu. Nikmat waktu. Sehingga satu-satunya yang kelak diangan-angankan oleh orang yang mereka menyia-nyiakan waktu adalah bagaimana Allah memberikan pada dia kesempatan walaupun sesaat untuk mengundur kematiannya atau mengembalikan kehidupannya. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Hingga apabila kematian telah menghampiri salah seorang di antara kalian, yang mereka angankan adalah, yang mereka inginkan kepada Allah adalah rabbirji'un. Ya Allah, kembalikan umur kehidupanku. Untuk apa dia ingin dikembalikan kehidupannya atau diundur masa kematiannya? La'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, agar aku bisa beramal saleh apa yang dulu aku tidak lakukan. Tapi Allah tahu bagaimana seandainya manusia dikembalikan ke dunia. Pasti mereka akan kembali seperti semula kehidupan mereka. Dan Allah tidak akan beri kesempatan. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sekali-kali Allah tidak akan undurkan kematiannya, tidak akan Allah kembalikan kehidupannya. Sekarang mereka tinggal merasakan alam barzah. Ungkapan mereka hanya ungkapan lisan mereka semata. Sekarang mereka tinggal merasakan alam barzah ila yaumi yub'atsun, sampai nanti mereka dikembalikan atau dibangkitkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang semisal dengan ini sangat banyak. Bagaimana mereka ingin diundurkan walaupun barang sesaat ketika Allah telah datangkan ajalnya. Sehingga waktu yang Allah berikan pada kita adalah kesempatan terbaik. Nikmat yang sangat besar. Karena sungguhnya waktu semenit itu bisa merubah dari ahlun nar, calon ahlun nar menjadi ahlul jannah. Ketika Rasulullah SAW menengok anak seorang Yahudi yang sedang sakit, lalu Nabi tawarkan kepada sang anak untuk masuk Islam. Dan kemudian sang anak menengok kepada sang ayah, isyarat minta izin. Kata sang ayah, Ati Abul Qasim, silahkan ikuti apa yang dimaukan oleh Muhammad, itu Rasulullah SAW, Abul Qasim. Sehingga sang ayah ini pun kemudian bersyahadat seperti yang Nabi inginkan, dan setelah itu meninggal. Bayangkan berapa kira-kira lamanya orang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Insya Allah enggak ada 1 menit. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Enggak ada 1 menit. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Alhamdulillahilladzi anjahu minan nar
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak ini dari neraka. 1 menit bisa merubah nasibnya dari calon ahlun nar menjadi calon ahlul jannah. Artinya waktu itu sangat berharga. Dan Nabi SAW jelaskan bagaimana harga waktu dari detik-detik seandainya kita menggunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Kalau Nabi pernah katakan, perkataan subhanallah, mangkala subhanallah wa bihamdi, ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Wa kama qala. Barang siapa yang mengucapkan kalimat subhanallah wa bihamdi, akan ditanam untuknya 1 pohon korma di surga. 10 menit atau 1 menit kita bisa mengucapkan kalimat subhanallah wa bihamdi, kira-kira berapa? Antum coba saat berhenti di Pangju, lampu merah, 60 detik, 1 menit, mencoba mengucapkan kalimat ini subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, dapat berapa? Seandainya minimal dapat 10 umpamanya. Berarti kalau kita menyanyikan waktu 10 menit, itu kita berarti kehilangan 10 pohon korma. Kalau Nabi kita mengatakan barang siapa mengucapkan qul huwallahu ahad 10 kali, Allah akan bangunkan istana di surga. Mengucapkan qul huwallahu ahad 10 kali membutuhkan berapa menit? Ibaratnya umpamanya 5 menit. Atau 10 menit katakanlah. Karena qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. 1 menit umpamanya. 10 menit bisa membuat dia membaca kita 10 kali. Kalau kita sia-siakan waktu kita setengah jam, berarti 3 istana yang Allah siapkan untuk kita lenyap. Yang menunjukkan bahwa waktu itu sangat-sangat berharga. Sehingga bagi para pedagang akhirat yang orientasinya adalah kampung akhirat, maka waktu ini benar-benar sangat-sangat berharga. Oleh karena itulah kalau kita melihat kehidupan para salaf, baik para sahabat maupun para ulama salaf, orang-orang yang mereka tahu bagaimana menghargai waktu. Pelitnya mereka dengan waktu mereka bahkan lebih pelit dibandingkan dengan dinar-dinar yang mereka miliki. Karena mereka tahu tentang harga waktu. Sehingga ketika seorang ulama setiap mereka jalan melewati ada pemuda-pemuda yang mereka kalau kita sekarang mungkin sering ngangkring, kumpul, ngobrol dalam rangka untuk menghabiskan waktu yang mereka miliki. Maka betapa sangat ngenasnya ulama ini melihat mereka dan katakan seandainya waktu mereka bisa aku beli. Karena bagi mereka waktu sangat berharga dan mereka seakan-akan kekurangan waktu untuk mewujudkan program kehidupan harian mereka. Karena merupakan saat-saat yang emas untuk persiapan menghadap Allah yang kalau kehabisan waktu tidak ada lagi waktu yang lain. Alhamdulillah, jangan sampai kita nyesal. Yang seperti yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita pula di dalam surat As-Zumar insyaallah.
Bagaimana kita selalu diperintahkan Allah kembali kepada Allah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimulah min qabli ayatiyakumul adzabu thumma la tunsarun. Segeralah kalian kembali kepada Allah. Inabah itu adalah taubat plus. Taubat yang disertai dengan semangat untuk takarrub kepada Allah, mendekat kepada Allah. Yang ayat ini sebelumnya adalah mengingatkan kepada orang-orang yang mereka senantiasa tenggelam dalam perbuatan, ini kemaksiatan, kedzaliman, melampaui batas. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hambaku yang melampaui batas. Ini seruan Allah yang maha lembut, yang maha sayang. Allah dengan kelembutannya menyeru siapapun yang telah tenggelam dalam sikap melampaui batas. Baik melampaui batas itu adalah syirik atau kufur atau bid'ah atau maksiat atau nifak atau apapun. Allah tidak pedulikan tentang dosa mereka. Selama mereka mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan buka lebar-lebar pintu kembali kepada Allah tanpa Allah pedulikan tentang dosa yang mereka lakukan. Dengan lembutnya Allah menyuruh mereka, wahai hambaku yang melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Artinya bertaubatlah kepada Allah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah selalu membuka rahmatnya, luas rahmat Allah. Selama manusia mau bertaubat kepada Allah, Allah akan terima taubat mereka. Bukankah kita telah membaca ayat-ayat bagaimana Allah tawarkan taubat kepada mereka yang telah melakukan kemurkaan, yang mengundang kemurkaan Allah, semisal Nasrani. Bagaimana Allah kafirkan mereka, bagaimana Allah ancam mereka dengan jahanam, bagaimana Allah terangkan tentang beratnya perbuatan mereka. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiih ibnu Maryam. Takatus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqul ardu wa tahirul jibalu hadda andau lirahmani walada. Ketika Allah telah jelaskan tentang kerusakan, bahaya, perbuatan dan ucapan mereka, Allah tawarkan pada mereka, afala yatubuna ilallah wa yastaghfiruna. Tidakkah mereka ingin bertaubat kepada Allah dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Seandainya mereka setelah memiliki keyakinan kufur, batil, dan sangat membahayakan mereka bertaubat kepada Allah, pasti akan Allah terima taubatnya. Bagaimana Allah bicara tentang orang-orang munafik yang selalu membuat makar-makar kepada kaum muslimin, musuh dalam selimut, pengkhianatan. Yang Allah mengatakan, innal munafiqina fid darkil asfal minan nar. Tapi Allah katakan, illal ladzina tabu. Kecuali kalau mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah bicara tentang para pembantai wali Allah dari kalangan ashabul ukhdud, Allah katakan innal ladzina fatalul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang mereka kafir, sesungguhnya orang yang mereka membantai, mengazab, memfitnah, ini yaitu membantai wali-wali Allah dengan membakar hidup-hidup. Lalu mereka tidak bertaubat. Kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, lihat bagaimana Allah SWT ini menawarkan taubat kepada mereka. Seandainya mereka habis yaitu membantai wali Allah, lalu mereka bertaubat, pasti taubatnya akan Allah terima. Dan bahkan kita pun ditawarkan untuk bertobat kepada Allah, karena sungguhnya sehebat apapun keimanan kita, maka pasti ada kekurangan-kekurangannya. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun.
Karena taubat adalah jalan kebahagiaan dan jalan kemenangan dan jalan kemuliaan bagi siapapun di kalangan manusia. Maka siapapun Allah tawarkan pada mereka bertaubat, sampai orang-orang mukmin yang sudah berusaha untuk taat maksimal. Sebab berapa bagaimanapun kita sempurnanya iman kita, pasti ada taksirat, berbagai macam kekurangan-kekurangan yang kita lakukan bersama dengan ketaatan kita kepada Allah SWT. Ikhwanibillah, maka Allah seru kita, wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Kembalilah wahai hambaku kepadaku. Berinabahlah kalian kepada Allah. Dan bersimpolah kalian di hadapan Allah. Sehingga pasrah total, menyerah total kepada Allah. Pasrah total. Bagaimana dia tunduk dan patuh. Pasrah kepada Allah SWT. Sebelum datang kepada kalian azab. Yang kalau datang azab, kalian tidak akan tertolong lagi. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli ayatiyakumul adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. Ikutilah jalan terbaik yang telah Allah turunkan kepada kalian sebelum datang kepada kalian azab yang datang dengan mendadak, yang kalau azab itu datang kalian sedangkan kalian tidak menyangka-nyangka datangnya azab Allah, yang sering datang azab itu dengan tiba-tiba. Jangan lalai. Ikutilah jalan Allah yang Allah telah tunjukkan, yang telah turunkan lewat Rasulnya. Jangan lalai dengan jalan itu. Ikutilah jalan tersebut. Jangan ikuti jalan-jalan yang lainnya. Kalau kalian tidak pedulikan, apa yang kalian tunggu? Apakah kalian akan tunggu saat nanti Anda menyesal dan tidak ada gunanya lagi? Antaqula nafsun ya hasrata ala ma faradtu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Atau yang Anda tunggu adalah saat Anda nanti menyesal, jiwa Anda menjerit, aduhai celakanya kami. Saya dulu termasuk orang yang telah menyanyiakan agama Allah, menyanyiakan hak-haknya Allah. Aku dulu termasuk orang yang mempermainkan agama Allah SWT. Autaqul, atau jiwa Anda akan menjerit, law annallaha hadani lakuntu minal muttaqin. Andaikan dulu aku termasuk orang yang Allah berikan hidayah, aku akan menjadi orang yang bertakwa. Autaqul, atau Anda akan mengatakan, nafsu Anda akan menjerit, hina taral adab, yang saat itu sudah melihat adab Allah SWT. Lau anna li karatan aku fa'akuna minal muhsinin. Andaikan aku dikembalikan sekali lagi ke dunia, pasti aku akan termasuk orang yang berbuat baik. Allah ingatkan, Allah bantah semua yang menjadi angan-angan mereka itu. Bala qad ja'atska ayati fakadzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin. Bukannya Allah belum datangkan hidayah ke tengah-tengah manusia. Bukannya belum Allah datangkan tanda-tanda kekuasaan Allah yang mengingatkan mereka akan ada azab yang lebih besar. Wa ma nursilu mursalin wa ma nursilu bil ayati ila takhwifa. Bukankah kami turunkan, sudah kami berikan gempa, kami berikan longsor, kami berikan tsunami, kami berikan segala macam. Yang itu semuanya tahwifa. Ayat-ayat Allah untuk menumbuhkan rasa takut di hati manusia. Tapi masalahnya bukan belum datangnya hidayah. Belum datangnya para penyampai hidayah. Belum datangnya belum diperingatkan waktu-waktu kehidupan mereka. Tapi masalahnya telah datang ayatku. Kalian dustakan, kalian sombong. Dan kalian menjadi orang yang kafir, yang kufur dengan ayat Allah SWT. Ini tentu adalah ayat-ayat yang mengingatkan kepada kita semuanya. Bagaimana seorang mukmin betul-betul memandang waktu yang Allah berikan kepada dia, kesempatan terbaik mempersiapkan hari menghadap Allah SWT. Terakhir, waktu kita habis, sungguhnya ada sering yang membuat waktu kita hancur, rusak. Kita sebutnya aja poinnya yang pertama, ittibaul hawa.
Kesukaan kita untuk mengikuti kesenangan nafsu kita membuat habis waktu kita. Waktu kita sia-sia, terbuang sia-sia. Karena hanya ingin memuaskan keinginan kita. Yang kedua, tulul amal. Panjangnya angan-angan kita tentang dunia kita. Target 5 tahun pertama, 5 tahun kedua, 5 tahun ketiga, dan seterusnya. Hanya target-target dunia yang akan kita tinggalkan. Karena dunia datang untuk meninggalkan kita, dunia berjalan meninggalkan kita. Sedangkan akhirat yang datang pasti menyambut kita, kita abaikan. Karena panjangnya angan-angan kita yang panjang tentang dunia, dan sungguhnya panjangnya apapun tentang dunia kita adalah pendek, dan itu hakikat kebodohan. Yang ketiga adalah al-faragh, kosongnya jiwa kita, kosongnya hati kita dari hakikat iman, sehingga jiwa yang kosong dari iman akan disibukkan dengan kebatilan. Karena jiwa itu kalau nggak sibuk dengan al-haq, pasti akan sibuk dengan kebatilan. Yang keempat, yaitu kasratul fitan, banyaknya fitnah-fitnah, fitnah HP, fitnah syahwat, fitnah syubhat, yang kemudian membuat jiwa kita ini menjadi carut-marut nggak karuan, sehingga hanya kepada Allah kita berharap, ini bertawakal kepada Allah dan selalu menyerahkan diri kepada Allah. Kuncinya ihfadillah yahfadka. Barang siapa yang dia menjaga agama Allah, pasti Allah akan jaga. Dan ketika seorang hamba dijaga oleh Allah, bahaya apapun yang berseliweran di sekitar kita, maka tidak akan membahayakan bagi orang yang mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya minta maaf ikhwan, semoga manfaat. Jazakumullah khair. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.